Halo anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa bersama Pak Yohanes, Guru Agama Katolik di Kabupaten Sragen. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Semua bahagia? Baik. Semoga anak-anak semua selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Ada dua pembahasan yang akan kita dalami bersama, yakni tentang pengertian keselamatan dan yang kedua, tanda dan sarana keselamatan itu sendiri. Di akhir pembelajaran ini nanti ada pertanyaan yang mana nanti bisa menjadi tugas, dan tugas tersebut dapat dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru masing-masing untuk akhirnya menjadi tugas anak-anak semua. Baik, kita mulai ya. Sudah disiapkan semua alat tulisnya? Nanti yang bagian pokok penting dapat dicatat di buku masing-masing, maka sediakan pensil juga kertas untuk bisa mencatat hal-hal yang penting. Nah, anak yang terkasih, semua manusia mendambakan keselamatan, sebab tujuan akhir hidup manusia adalah surga. Semua ingin selamat bukan? Semua ingin selamat, dan kalau ditanya, semua manusia ingin masuk surga. Nah, pada bagian yang pertama mengenai pengertian keselamatan, kita lihat dari pengertian keselamatan secara umum. Yang pertama, bahwa arti keselamatan itu jika dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, dihindarkan dari bahaya. Yang ketiga, keselamatan terjadi di tempat kita hidup, baik di bumi maupun di surga. Yang keempat, keselamatan bagi semua orang. Berikutnya, keselamatan itu anugerah Tuhan, dan keselamatan itu terjadi kalau kita mengubah tingkah laku yang buruk, maka kita harus bertobat. Baik, kalau kita melihat tanda dan sarana sekarang, tanda dan sarana keselamatan secara umum. Yang pertama, rambu-rambu lalu lintas itu sebagai sarana keselamatan. Bagaimana kalau ada beberapa orang di jalan raya yang kemudian tidak mematuhi rambu-rambu keselamatan atau rambu-rambu lalu lintas itu, maka bisa mengakibatkan orang itu celaka, bahkan termasuk orang lain juga akan mengalami celaka atau tidak selamat. Yang kedua, rumah sakit. Rumah sakit itu menjadi sarana mendapatkan kesembuhan. Kita lihat di beberapa rumah sakit sekarang ini banyak sekali orang yang berobat, terutama berbagai hal untuk mencegah atau bahkan mengatasi virus corona yang sekarang ini merebak. Maka itu sebagai sarana mendapatkan kesembuhan juga. Nah, yang ketiga adalah sekolah. Sekolah menjadi sarana mendapatkan pendidikan. Jadi ketika kita berada di sekolah, maka kita belajar berbagai hal ilmu di sana, dan juga belajar mengenai bagaimana kita bergaul bersama orang-orang, teman, Bapak Ibu Guru, dan orang-orang yang ada di sekolah itu. Berikutnya, orang tua. Orang tua atau bahkan cinta kasih orang tua memberi daya hidup bagi anak-anaknya. Setiap orang tua itu mengasihi anak-anaknya, bahkan rela mengorbankan apapun
demi kebahagiaan anaknya. Maka kalian atau kita sebagai anak-anak harus selalu patuh dan juga menurut apa nasihat orang tua dan menghormati mereka. Berikutnya tempat ibadah dan tempat ziarah, yakni untuk mengucap syukur, permohonan, minta ampun atas segala dosa. Berikutnya pengadilan, untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan itu sebagai sarana keselamatan ketika orang lain mungkin dituduh atau disangkakan hal-hal yang tidak baik, maka diputuskan di pengadilan itu yang benar ya benar dan yang salah akan mendapatkan hukuman. Itu fungsi dari pengadilan. Sekarang kita ke pengertian keselamatan menurut ajaran gereja. Secara singkat, keselamatan adalah sikap kita beriman kepada Yesus karena Dia adalah jalan menuju Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan. Sekali lagi, bahwa keselamatan adalah sikap kita beriman kepada Yesus karena Dia adalah jalan menuju Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan. Dan puncak rasa syukur atas keselamatan kita panjatkan dalam doa syukur agung, yakni dalam perayaan Ekaristi. Puncak rasa syukur atas keselamatan itu kita panjatkan dalam doa syukur agung yang ada dalam perayaan Ekaristi. Nah, sekarang kita ke makna gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Di dalam gereja atau dalam tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala gereja hadir berusaha menyelamatkan manusia, mengampuni dosa dan memberi hidup yang baru kepada tiap orang. Maka hal ini berarti gereja yang bukan gereja yang menyelamatkan, namun Yesuslah yang menyelamatkan. Sekali lagi, di dalam tubuh mistik Kristus atau di dalam gereja yang disebut sebagai tubuh mistik Kristus, Yesus sebagai kepalanya atau kepala gereja itu sendiri yang hadir dan berusaha menyelamatkan manusia, mengampuni dosa dan memberi hidup yang baru kepada tiap orang. Maka hal ini tidak berarti gereja yang menyelamatkan manusia, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan. Kita ke makna gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan, yang pertama adalah sakramen-sakramen gereja adalah tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Anak-anak tahu semua kan, ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Betul, ada 7 sakramen. Ya. Dan seluruh sakramen di dalam gereja Katolik itu sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Maka jika kita sudah menerima sakramen baptis, ada sakramen penguatan, sakramen Ekaristi, dan sakramen-sakramen yang lain, itu sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Tentang sakramen, kita nanti pada pertemuan berikutnya akan membahas secara khusus tentang sakramen ini. Kemudian yang kedua, Yesus adalah sakramen utama atau sakramen Allah. Dan gereja disebut sakramen Yesus Kristus atau sakramen dasar. Jadi, bukan sakramennya yang menyelamatkan, tetapi sekali lagi, Yesuslah yang menyelamatkan ikut hadir dalam sakramen tersebut. Jadi,
bukan sakramennya yang menyelamatkan, tetapi Yesuslah yang menyelamatkan, yaitu ketika Yesus hadir di dalam sakramen tersebut. Makna gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan, bahwa Allah menunjukkan kasih setianya untuk menyelamatkan umatnya. Nah, dalam perjanjian lama, bangsa Israel atau gereja Allah diselamatkan dari perbudakan Mesir lewat Nabi Musa yang diutus Allah. Nah, masih ingat semua kan? Bagaimana kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Baik, jadi bangsa Israel itu pada saatnya mereka diselamatkan oleh Nabi Musa, dibawa keluar dari tanah Mesir yang akan dibawa kepada tanah terjanji. Dalam perjanjian baru, setiap orang percaya bahwa gereja Allah diselamatkan dari perbudakan dosa lewat Yesus Anak Allah. Nah, ini terbukti ketika kita merayakan perayaan kebangkitan Tuhan, atau bahkan Yesus bangkit dari antara orang mati yang kita rayakan pada saat hari Raya Paskah. Betul sekali, yang barusan atau baru saja kita rayakan bersama, walaupun secara online atau misa secara online. Tidak hanya gereja saja, kita pun dapat dipakai Allah sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Anak-anak yang terkasih, sekali lagi, bahwa tidak hanya gereja saja, bahkan kita sendiri pun dapat dipakai Allah sebagai tanda dan sarana penyelamatan itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita dipakai Tuhan menjadi sarana penyelamatan manusia yang lain? Nah, yang pertama, percayakan atau kita harus berserah total seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang disebut orang beriman. Jadi segala sesuatunya kita harus serahkan secara total kepada Tuhan, berserah diri secara total kepada Tuhan, dan kita mohon kekuatan pada Tuhan. Yang kedua, tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang atau menindas orang yang lemah. Nah, anak-anak yang terkasih, ini juga berlaku untuk kita semua. Ketika kita berada di rumah, kita punya adik atau punya orang-orang yang senantiasa harus kita kasihi, harus kita sayangi. Nah, mereka pun itu menjadi tempat kita, sarana kita untuk bahkan menjadi sarana Tuhan menyelamatkan orang lain. Yang ketiga, memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Berikutnya, lebih mengutamakan kemanusiaan daripada hukum. Manusia lebih berharga daripada hukum. Peraturan hukum dibuat untuk mensejahterakan manusia atau membuat manusia lebih baik. Nah, kita harus tahu bagaimana mengasihi, cinta kasih kepada semua orang, termasuk bagaimana kita di dalam apa yang telah ajarkan Tuhan kepada kita, mengasihi semua orang, bahkan termasuk orang yang membenci kita. Pengetahuan iman harus digenapi dengan kasih, karena iman itu sendiri harus mengasihi, mau berbagi kasih terhadap semua orang. Kita mengembangkan iman dalam kebersamaan dengan orang lain untuk saling meneguhkan, mengoreksi dan melengkapi pengetahuan iman kita. Jadi kita harus ikut komunitas iman itu sendiri. Hiduplah menjadi terang, banyak berbuat baik, dan jaga perkataan dan perbuatan. Ucapkan selalu kata-kata yang baik, positif, dan membangun iman.
Awas ya, sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Maka anak-anakku semua juga harus hati-hati, tidak sekadar menyebarkan berita-berita itu, apakah berita itu benar atau tidak, kemudian kita ikut menyebarkan. Nah, itu kita tidak boleh. Kita harus mensaring dulu, mencari kebenaran berita itu, baru meneruskan atau bahkan men-share berita-berita itu kalau sudah diyakini betul-betul kebenarannya. Maka kita harus waspada terhadap publikasi atau berita-berita informasi yang dapat merusak jiwa dan pikiran kita. Pilihlah informasi-informasi yang sesuai dengan iman Kristiani. Nah, baik anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang mana ini nanti akan menjadi tugas untuk kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru masing-masing. Cara mengumpulkannya juga bisa lewat online atau lewat media elektronik. Tidak harus diberikan secara langsung. Baik, sudah siap dicatat ya pertanyaannya? Ya, baik. Yang pertama, sebutkan pengalaman mendapatkan keselamatan dari Tuhan yang pernah kamu alami. Sekali lagi, sebutkan pengalaman mendapatkan keselamatan dari Tuhan yang pernah kamu alami. 2. Apa saja pengalaman keselamatan dari sarana keselamatan dalam masyarakat yang telah kamu terima? 2. Apa saja pengalaman keselamatan dari sarana keselamatan dalam masyarakat yang telah kamu terima? 3. Sebutkan tanda dan sarana keselamatan dalam gereja yang pernah kamu terima. Sekali lagi, sebutkan tanda dan sarana keselamatan dalam gereja yang pernah kamu terima. Nah, itu pertanyaannya. Silakan tugas ini dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru masing-masing. Baik, ini ada pesan supaya kita senantiasa diselamatkan dari virus corona. Silakan disimak baik-baik. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan itu adalah supaya kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus COVID-19 atau virus corona, yaitu mencuci tangan dengan sabun, ya, kemudian ya kita tidak boleh menyentuh area wajah ketika kita belum mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita juga harus menjaga jarak kita, tidak boleh saling bersentuhan, berdekatan, apalagi dengan orang yang belum kita kenal. Yang keempat, memakai masker, apalagi ketika berada di luar. Yang kelima, tetap di rumah. Nah, baik anak-anak yang terkasih, sekali lagi, itu pembelajaran yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Pesan saya selalu jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian, jangan lupa berdoa, tetap belajar, dan tetap di rumah. Semangat selalu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.